Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Asep Saifuddin, SHMM, dosen tetap pada program studi Magister Manajemen, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan bidang pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Advanced Human Resources Management. Mata kuliah Advanced Human Resources Management ini ditujukan untuk mahasiswa Magister Management semester 3 dengan kode mata kuliah MM2211 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan untuk 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran materi dan 2 kali pertemuan ujian, masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mata kuliah Advanced Human Resources Management membahas tentang pengantar Advanced Human Resources Management yang menceritakan tentang bagaimana pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan retirement. Dan selanjutnya, pada pertemuan nanti yang ke-12 akan dibahas topik tentang Sustainable Human Resources Management. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep, teori, paradigma, dan perkembangan strategic human resources management sebagai bagian dari strategi organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi keterkaitan antara strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia melalui pendekatan strategi human resources management, human capital, HR analytics, dan digital HR berbasis evidence-based management. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem pengelolaan sumber daya manusia strategis yang mencakup talent management, performance management, leadership development, employee experience, dan organizational development untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sedangkan pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi, mengimplementasikan transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui HR Analytics, Artificial Intelligence, Future of Works, Workforce Transformation, dan teknologi digital lainnya. Lalu pada CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan melalui penerapan Sustainable Human Resources Management, ESG, Diversity, Equity, and Inclusion, dan Good Corporate Governance, serta Green Human Resources Management untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Lalu pada CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan Strategic Human Resources Blueprint berbasis Evidence-Based Management sebagai solusi inovatif terhadap permasalahan organisasi melalui analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi strategi SDM. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, Advanced Human Resources Management, pada materi pertemuan yang ke-12 yang membahas tentang topik Sustainable Human Resources Management. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita memulai hari ini, kita akan memasuki
mata kuliah Advanced Human Resources Management, dan kita masuk ke materi yang ke-12 tentang Sustainable Human Resources Management. Sebelum kita mulai kuliah, mungkin kita mulai dengan membaca doa. Silakan. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Amin. Serta ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fatwa yang telah memimpin doa. Sebelum kita memasuki ke dalam materi kita yang ke-12, saya ingin remind terlebih dahulu terkait dengan materi kita yang sebelumnya. Di kuliah pertemuan kita sebelumnya, 11, kita membahas tentang Human Resources Information System. Ya, masih ingat kira-kira apa yang kita pelajari di Human Resources Information System? Mas Roni, ya? Rangkaian proses terpadu untuk kebutuhan pengoptimalan dalam pengelolaan ke-SDM-an demi mencapai tujuan bisnis. Ya, bagus. Ya, jadi dengan menggunakan Human Resources Information System, maka semua tata laksana terkait dengan ke-SDM-an itu bisa terintegrasi dan semua bisa disupport lewat data-data yang akurat, sehingga tentu saja para pengguna HR akan bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk melakukan analisa, untuk bisa mengambil sebuah kebijakan, keputusan yang tentunya akan lebih baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk sekarang kita akan lanjutkan topik kita di pertemuan yang ke-12 ini terkait dengan Sustainable Human Resources Management. Sustainable Human Resources Management ini mengintegrasikan antara ESG, GCG, DEI, dan Green Human Resources dalam praktek manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang ada yang tahu singkatan apa dari ESG, GCG, dan DEI? Mungkin salah satu barangkali ada yang tahu? Ya, jauh. Terkait ESG, Pak. ESG, oke. Apa itu? Environmental, Social, and Governance. Good, ya. Environmental, Social, and Governance. Jadi ada konteks terkait dengan lingkungan, ya, kemudian sosial dan juga kepatuhan, ya. Kalau GCG, ya, Sinta, good governance. Maksudnya? Intinya tata kelola perusahaan, karena suatu perusahaan itu harus bisa berjalan dengan bersih, adil, sehat, dan tidak merugikan siapapun di perusahaan tersebut. Good, ya. Jadi kita juga nanti akan membahas tentang terkait dengan GCG sebagaimana tadi dikemukakan oleh Sinta, bahwa pengelolaan perusahaan, ya, itu harus mematuhi, ya, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang berlaku. Ada ketundukan, ada governance di dalamnya, ya. Berikutnya DEI, ada yang tahu? Saya Pak, tahu Pak. Ya. Ya. DEI itu ada diversity, equity, inclusion. Inclusion, oke. Artinya diversity, artinya maksudnya? Yaitu keadilan, Ya. keadilan dalam sistem. Keberagaman, ya. Diversity artinya perbedaan-perbedaan, kemudian keberagaman, oke. Dan keterlibatan seluruh human resource. Oke, nah ini penting ya.
involvement dari para pekerja, involvement dari para karyawan di dalam pengelolaan perusahaan, di dalam pengelolaan SDM itu menjadi suatu hal yang penting. Oke, ESG ya, environmental, social and governance. Artinya sebuah standar global menyangkut pengukuran dampak terhadap keberlanjutan perusahaan atau sustainability. Yang dimaksud dengan keberlanjutan perusahaan ini maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Berlanjut itu maksudnya bagaimana? Diharapkan perusahaan ini memiliki sustainability, keberlanjutan. Ya, maksudnya agar perusahaan itu tidak hanya berhenti dalam jangka waktu pendek. Dia hanya meraih keuntungan sebentar, tapi sesudah itu berhenti, bangkrut, gitu. Nah, perlu sebuah perusahaan itu memiliki sustainability. Tapi dengan cara apa? Menjaga semua aspek-aspek environmentalnya, aspek-aspek lingkungannya, kemudian aspek-aspek sosial di lingkungannya, dan juga aspek-aspek kepatuhan. Kenapa kita penting untuk menjaga lingkungannya? Karena memang kita hidup di lingkungan yang sama, di planet yang sama. Kita hidup di planet bumi. Gak ada di sini yang bisa pindah ke planet Mars kalau buminya rusak. Jadi kita benar-benar harus concern terhadap aspek lingkungan. Kemudian aspek sosial. Tentu saja perusahaan juga harus memiliki interaksi dengan lingkungan, dengan sosial, ya. Sehingga diharapkan perusahaan akan banyak terbantu oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan governance merupakan sebuah kewajiban sebuah perusahaan untuk bisa mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dengan seperti itu, standar-standar itu yang sudah dibuat, maka perusahaan diharapkan akan bisa sustain, ya, bisa terus berkelanjutan. Nah, kemudian GCG tadi yang sudah dikemukakan terkait dengan good corporate governance. Artinya sebuah tata kelola perusahaan yang memiliki sebuah transparansi di dalam pengelolaannya, ya, accountable, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian juga memiliki sebuah etika di dalam pengelolaannya, ya. Jadi GCG ini menjadi penting untuk sebuah perusahaan saat ini, ya, dalam rangka bisa meletakkan posisinya sebagai sebuah perusahaan yang tidak melanggar aturan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak boleh nanti misalnya katakanlah karena yang satu dekat maka penilaiannya menjadi baik, KPI-nya menjadi baik. Tapi karena yang lain tidak dekat maka penilaiannya menjadi kurang baik. Itu tidak boleh diberlakukan. Faktor equal treatment harus diberlakukan, termasuk di dalamnya biasanya dalam memberikan sanksi, gitu. Konsekuensi terhadap suatu tindakan yang melanggar aturan, biasanya seringkali kalau dekat tidak diberikan sanksi, tidak diberikan teguran. Tapi kalau misalnya tidak dekat, sudah diberikan sanksi, teguran, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam sebuah perusahaan. HR di dalam mengelola perusahaan harus bisa menerapkan equal treatment, ya, di dalam mengelola SDM di perusahaan. Dan inclusion, ya, keterlibatan seluruh insan di dalam organisasi ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena involvement dari para pekerja itu menunjukkan suatu sikap kepemilikan, responsibility, kepemilikan terhadap perusahaan. Dengan involvement dari para pekerja, ya, inclusion bisa diwujudkan. Hampir semua program-program yang dicanangkan oleh perusahaan itu direspon dengan baik, ya, dijalankan karena mereka memiliki rasa involvement, rasa tanggung jawab, keterpanggilan untuk ikut serta mensukseskan. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan tentang penjelasan terkait dengan Green Human Resources Management. Jadi, Green Human Resources Management ini merupakan sebuah aspek pengelolaan SDM yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Ya, ini yang terkait dengan sustainability.
Kenapa? Karena aspek pengelolaan dalam Green Human Resources Management ini, concern yang utamanya adalah aspek perlindungan, pengelolaan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini yang berbeda dengan aspek-aspek yang lainnya. Kita akan lanjutkan terkait dengan definisi dari Green Human Resources Management. Salah satu pencetus dari Green Human Resources Management, yaitu Renwick, Redman, dan Maguire, itu mengungkapkan bahwa Green Human Resources Management refers to the policy, practices, and system that stimulate green behavior of employee of an organization to create an environmentally sensitive, resources efficient, and socially responsible workplace and overall organization. Maksudnya, manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan, Green Human Resource Management ini mengacu pada kebijakan. Jadi mereka sebagai HR, pengelola HR itu membuat sebuah kebijakan-kebijakan. Manajemen, direksi, dan lain sebagainya membuat kebijakan-kebijakan di dalam rangka pengelolaan SDM-nya. Kemudian melakukan praktek yang dilakukan mulai dari rekrutmennya terus sampai dengan pekerja itu pensiun. Jadi boleh dikatakan dari mulai A to Z, dari mulai rekrut sampai retire. Rekrut pertama sampai dengan retire, pensiun, itu semua diterapkan praktek-praktek ke-SDM-an yang didasarkan pada Green Human Resources. Kemudian pada sistem. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Dengan sistem, maka dibuat sebuah aturan-aturan, ya, kelembagaan-kelembagaan, ya, yang dibuat sedemikian rupa untuk mendorong sehingga terbangun sebuah environmental, sebuah lingkungan di perusahaan yang mendorong, ya, terlaksananya konsep keberlangsungan sumber daya manusia ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya? Izin Pak, bertanya Pak, apa yang membedakan Green HR ini dengan yang lainnya Pak? Ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Ira. Apakah perbedaan konsep Green Human Resources Management ini dengan konsep lainnya? Kita sudah mendengar bahwa terkait dengan Green Human Resources itu terkait dengan bagaimana pengelolaan SDM yang mengacu terhadap penggunaan kebijakan, filosofi, dan praktek-praktek sumber daya manusia yang digunakan untuk mempromosikan sumber daya alam, ya, menjaga lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, ya, sehingga memiliki bisnis yang berkelanjutan dan lebih secara umum mampu mempertahankan kelestarian lingkungan tidak hanya di lingkungan perusahaan, di sekitarnya maupun secara keseluruhan. Nah, apa perbedaannya dengan konsep-konsep SDM yang lainnya? Kita mengenal konsep yang lama, misalnya pengelolaan SDM dulu dengan nama personalia, ya, Bu Novi, ya, personalia, ya, Mbak Novi ini mengelola personalia. Nah, pada waktu itu personalia itu lebih ditekankan pada perencanaan, pengorganisasian, ya, lebih kepada manajemen, planning, organizing, ya, coordinating, dan activity yang berkaitan dengan pengembangan, pemberian kompensasi, dan pengintegrasian terhadap sumber daya manusia, personilnya. Jadi lebih berfokus kepada bagaimana SDM mengelola individu-individu dari pekerja yang ada di perusahaan itu. Lebih kepada fokus kepada individu. Nah, kemudian berkembang selanjutnya dari personalia menjadi Human Resources Management yang kita kenal sekarang. Apa perbedaannya? Dia sudah mulai naik lagi. Pengelolaan dalam Human Resources Management lebih kepada pendekatan strategis, ya, untuk pengelolaan aset-aset yang berharga, ya,
dalam konteks bagaimana mengoptimalisasikan para pekerja tersebut, human resources yang ada, ya, baik secara individual maupun kolektif, bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sesudah itu ada lagi perkembangan terbaru. Perkembangan terbarunya kemudian apa yang kita kenal sebagai konsep human capital. Dari kata-katanya human capital kita sudah bisa melihat bahwa pendekatan pengelolaan aset manusia itu sebagai sebuah capital, sebagai sebuah modal. Artinya pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, personel, sebagai pekerja, itu digunakan sebesar-besarnya sebagai sebuah aset, sebagai sebuah modal untuk memajukan perusahaan. Nah, itu yang menjadi perbedaan, sehingga kita bisa melihat benang merah antara masing-masing perbedaan itu. Nah, teman-teman semua, di akhir pembahasan kita, saya memberikan kesempatan semua kepada teman-teman untuk melakukan diskusi, ya, untuk membahas terkait dengan project based learning, penyusunan strategi sustainable human resources management di kantor. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para karyawan, ya, untuk bisa mewujudkan sustainable human resources di kantor. Saya kasih waktu 25 menit untuk membahas, dan nanti hasilnya silakan dilaporkan kepada saya. Silakan membentuk kelompok, ya. Kita bagi 2 kelompok ini, ya. Silakan. Oke, kita sudah selesai pembahasan diskusi kelompok teman-teman semua, ya, bagaimana project based learning ini dilakukan lewat sebuah penyusunan strategi sustainable human resources management di kantor, ya. Nah, ini untuk kelompok ini bisa dilaporkan apa yang bisa dilakukan di kantor. Oke, hasil diskusi dari kelompok kami, Pak, kami melakukan penerapan Green HRM, DI, dan ISC dengan rekrutmen, training, pengembangan, penilaian kinerja, dan kajian. Oke, good. Tepuk tangan untuk. Ya. Selanjutnya kelompok 2, ya, silakan. Di kelompok 2, jadi kami akan menerapkan yang namanya 3P. 3P, oke. 3P. Yang pertama itu dilihat dari people, kemudian ada profit sama planet. Oke. Nah, untuk people ini melibatkan pihak internal dan eksternal, seperti karyawan dan juga masyarakat. Sedangkan profit ini melihat keuntungan dari perusahaan yang nanti akan dibagi ke perusahaan itu sendiri dan juga kepada shareholder gitu ya. Para stakeholder. Kemudian yang terakhir, planet ini merupakan strategi sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan dan juga mencegah kerusakan lingkungan. Oke. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi dari hasil diskusi tadi, ternyata Green Human Resources Management ini bisa diaplikasikan di kantor, ya, bisa kita lakukan dan bisa diterapkan. Nah, sebagai kesimpulan, ya, untuk poin-poin dari pembahasan kita, maka saya akan meringkas poin-poin di pertemuan ke-12 ini. Yang pertama terkait dengan definisi terintegrasi. Maksudnya, Sustainable Human Resources Management ini adalah kerangka strategis yang mengintegrasikan tadi, ya, mengintegrasikan tentang ESG, GCG, ya, DEI, dan Green Human Resources Management untuk menciptakan nilai berkelanjutan kepada seluruh stakeholder, sebagaimana tadi disebutkan di kelompok 2. Ya. Kemudian tujuannya multidimensi. Artinya bertujuan mencapai keberlanjutan secara finansial. Tadi profit, ya, yang dilakukan, kemudian sosial, ya, lingkungan,
secara simultan, artinya bukan mengorbankan satu sama lain, hanya mengambil keuntungan saja, tapi kemudian mengindahkan yang lain, ya, sebagai dikembangkan oleh kelompok 2. Kemudian manfaat yang terukur, tadi meningkatkan inovasi, retensi talenta, ya, reputasi perusahaan lewat proses-proses yang tadi dilakukan oleh kelompok 1 tadi, dari mulai rekrutmen, kemudian pengembangan, ya, development, kemudian training, sampai dengan aspek penilaian, ya, dan tentu saja remunerasi dan lain sebagainya sebagai sebuah kompensasi. Nah, kita juga melihat bahwa masih ada hambatan yang secara nyata, yaitu bagaimana resistensi budaya. Tidak semuanya bisa menganggap bahwa sustainability sebagai sebuah hal yang nantinya akan menguntungkan. Orang masih melihat adanya tujuan-tujuan jangka pendek, manfaat-manfaat jangka pendek, khususnya pada waktu dia melakukan eksplorasi terhadap alam. Hanya berpikiran jangka pendek. Padahal ini penting buat anak, cucu, dan masa depan, ya. Oleh karena itu resistensi budaya, kemudian adanya keterbatasan sumber daya, ini juga menjadi hal yang penting sebagai hambatan di kita. Di samping juga tentunya hambatan kompetensi, pemahaman, wawasan, dan lain sebagainya. Terkait dengan Green Human Resource Management ini sudah sangat mengglobal di dunia. Tapi apakah sudah dipahami oleh kita di Indonesia? Belum seluruhnya. Makanya ini juga sebagai bagian dari hambatan yang terjadi. Nah, tentu yang terpenting adalah bagaimana peran strategis dari para pengelola human resources. Ya, jadi teman-teman semua, itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah di pertemuan kita berikutnya, ke pertemuan ke-13, kita akan melanjutkan mata kuliah Advanced Human Resources Management ini, membahas topik merancang sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi dan balance scorecard dalam konteks sustainability human resources management. Saya ucapkan terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan sebagai terakhir? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya untuk mata kuliah Advanced Human Resources Management dalam rangka memenuhi persyaratan bidang pembelajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Besar harapan saya, semoga video ini menggambarkan kinerja pembelajaran pada program studi Magister Manajemen Institut Bisnis Komunikasi Swadaya. Akhirnya, saya Dr. Asep Saifuddin, SHMM, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 3, Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi, dan seluruh sivitas akademika Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.